Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk urusan hidup kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin mengulas satu buku yang sangat saya rekomendasikan kepada semua pelajar Muslim. Ini buku masyhur sebetulnya, cuma barangkali ada beberapa saudara kita yang belum tahu. As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Madhab Islami. Kalau saya artikan terjemahan harfiahnya, mazhab salafi, periode yang diberkahi bukan mazhab Islam. Anda sudah bisa mendebak apa isi buku ini. Buku ini berisikan kritik atas saudara-saudara kita dari kalangan mazhab salafi yang senantiasa mengaku sebagai pengikut salaf, memerangi bid'ah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sambil menuduh kelompok lainnya sebagai kelompok yang sesat, yang menyimpang, melakukan bid'ah, dan seterusnya. Mereka merasa sebagai pengaku, sebagai pengikut salaf. Ternyata kata beliau justru yang ahli bid'ah itu mereka. Bukan saya yang bilang ya. Saya akan kutipkan. Siapa penulis buku ini? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ulama yang sangat dihormati di dunia Islam. Karangannya banyak sekali. Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah. Syarah Hikam 4 jilid. Di antaranya buku Salafiyah juga. Ahli akidah, ahli fikih, ahli usul fikih. Pakar pemikiran kontemporer, sangat dihormati. Dan saya termasuk pengagum beliau, dan saya sangat merekomendasikan buku-buku beliau. Hampir semua bukunya itu bagus. Bahasa Arabnya indah, pemikirannya mendalam. Saya bisa meyakinkan Anda, kalau Anda sering baca buku beliau, Anda akan terhindar dari pikiran-pikiran yang menyimpang itu. Mau pikiran salafi, wahabi, pikiran orientalis, begitu, orang-orang liberal, sekuler, dan lain-lain. Beliau ulama yang lurus ya. Jadi poin inti yang ingin ditegaskan oleh beliau adalah generasi salaf sesungguhnya itu nggak pernah bikin mazhab namanya salafiyah. Berarti mereka ngada-ngada dong dengan mazhab salafi itu. Jadi salaf itu kata beliau bukan sebuah mazhab. Seolah-olah ini menjadi kelompok umat muslim lalu yang lainnya tidak mengikuti salaf begitu. Justru mengada-ngada dengan mazhab salafi atau yang dinamai salafi atau wahabi itu yang bid'ah. Merasa kelompoknya sebagai pengikut salaf, yang lain tidak. Itu yang bid'ah sebetulnya. Karena nggak ada generasi salaf itu yang menjadikan kesalafan itu sebagai mazhab. Tapi salaf itu kata beliau, itu satu periode kehidupan dari generasi Islam awal yang sangat cocok untuk dijadikan keteladanan. Nah sekarang ulama-ulama muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi, itu mengikuti generasi salaf juga. Ya, jadi mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi juga mengikuti generasi salaf. Dan mereka tidak menamai dirinya sebagai salafiyah. Karena generasi salaf sendiri tidak menjadikan keberagamaan mereka itu sebagai mazhab. Tapi itu metode dalam memahami agama, mempraktekkan agama, begitu ya. Jadi yang kita contoh dari sahabat itu pelajaran-pelajaran berharga, praktek kehidupan mereka, begitu ya, yang kita teladani. Termasuk metode dalam memahami nas-nas agama, ya. Sekarang saya akan kutipkan, ini bukan perkataan saya hanya mengutip perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini buku sangat bagus sekali. Mungkin nanti akan bisa kita ulas bagian-bagian yang lain ya. Misalnya saya beri contoh ya. Kalaulah benar mazhab salafi itu mazhab salaf, ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Generasi salaf itu mentakwil, membolehkan takwil atas beberapa sifat yang potensial disalahpahami. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Begitu ya. Nah, orang-orang salafi zaman sekarang membid'ahkan takwil. Itu generasi salaf, bolehkan takwil, kok Anda datang untuk membid'ahkan. Oke? Generasi salafus saleh tidak suka mengkafirkan dan menyesatkan kelompok yang lain, kecuali dengan dalil dan bukti yang tegas dan pasti.
Sementara kita jumpai beberapa saudara kita dari kalangan salafi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, ini nggak boleh dengan alasan Nabi nggak pernah mempraktekkan. Generasi salaf itu cerdas dalam beragama. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis terlarang, seperti yang sudah saya bahas di salah satu video. Jadi mengaku sebagai pengikut salaf itu gampang. Yang susah adalah membuktikannya. Benar nggak Anda itu pengikut salaf sesungguhnya? Oke? Saya beri penjelasan beliau tentang masalah takwil misalnya. Orang salafi Wahabi itu membid'ahkan takwil. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, lihat di sini. Fa inna kullama nuridu bayanahu fi hadzal maqam huwa anna al-ijtihad fi ta'wil hadhil kalimat, seperti kalimat-kalimat ada wajah, ada yad, yang kalau diterjemahkan itu seolah-olah Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah. Enggak. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, berijtihad dalam mentakwil kalimat-kalimat ini dimna hududid dilala al-lughawiyah wa usuliha, dalam konteks batasan aturan kebahasaan. Jadi selama dia itu mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan, wa dimna ma taqtadihi kulliyatul aqidal islamiyah, selama itu dilakukan dalam konteks prinsip akidah Islam, tidak menyeleweng dari prinsip akidah Islam, wa mabadi'iha Qul Islamiyah wa badi'uha afwan al-muttafaq 'alaiha inda ahli sunnah wal jamaah ijtihadun maqbul. Itu ijtihad yang bisa diterima. Mentakwil yad dengan qudrah. Yadullah fawqa aydihim. Kalau diartikan secara harfiah, yad artinya tangan. Enggak, bukan tangan, karena Allah beda dengan makhluk. Ulama salaf ada yang mengartikan al-qudrah. Kata beliau itu ijtihad makbul yang bisa diterima. Bisa kaunihi yataharrak bima dairatil manhaj al-muttafaq alaihi wa laysa fi ay khuruj alaihi aw syurudun anhu. Enggak ada itu penyelewengan dengan takwil itu. Nah, orang-orang salafi wahabi sekarang membidahkan takwil, membidahkan mazhab Asy'ari dengan alasan bertakwil. Takwil itu sudah ada di generasi salafus saleh, saudara-saudaraku. Jangan gampang menyesatkan orang lain ya. Anda mengaku sebagai pengikut salaf, menjadikan salaf sebagai mazhab, itu yang bid'ah, kata beliau. Dengarkan omongan beliau selanjutnya. Di halaman 232. Saya kutipkan yang penting-penting aja ya. Faqad thabata idzan anna at-tamadhhub bis-salafiyyah alladhi yahtall fi tasawwuri katsiri minan nas al-yawm mahallu dzalika al-mizan al-jami' lam yakun ma'rufan lada ahli sunnah wal jamaah. Dengarkan. Bermazhab dengan salafiyah, menjadikan salaf sebagai mazhab, lalu menafikan orang lain, ini gak ngikuti salaf. Nah, kata beliau, bermazhab dengan salafiyah itu lam yakun ma'rufan, tidak pernah dikenal di kalangan siapa? Lada ahli sunnati wal jamaah, di kalangan pengikut ahli sunnah wal jamaah, minas salafis saleh, dari kalangan salafus saleh. Ini sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu gak pernah mempromosikan ini namanya mazhab salafi. Terus orang salafi wahabi sekarang bikin mazhab sendiri, mana mazhab salafi. Soal mereka lah pengikut salaf, yang lain enggak. Itu bid'ah, kata beliau. Min fil quruni thalatha al-mubarakah al-ula. Lam yakun hadzal indiwa tahta syiarihi liyakhtur minhum ala bal. Enggak pernah terpikir tuh di kepala mereka. Mereka yang bikin mazhab namanya salafiyah. Berarti saudara-saudara kita dari mazhab salafi wahabi ini, berarti mereka yang bikin bid'ah. Apalagi sering bid'ah-bid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain, gampang menyalah-nyalahkan praktek amaliyah kelompok muslim yang lain. Itu yang bid'ah. Lanjutin lagi. Wa hakadha faqad marrat tarikh, halaman 233. Faqad marrat tarikh al-Islam bi qurunihi al-14 duna an nasma. Jadi selama 14 abad, kata beliau, 14 abad, duna an nasma'an ayyi min ulama wa immati hadhil qurun, kita nggak pernah menyimak tuh dari ulama yang benar-benar ulama ya sepanjang abad ini, anna burhan istiqamatil muslimin ala rusyd. Nggak pernah kita menyimak penjelasan ulama bahwa keistiqomahan orang muslim dalam beragama itu ditentukan dengan fintisabihim ila madhhabin yusamma bis salafiyah. Tidak pernah tuh ada ulama bilang bahwa kesalehan dan ketaatan kita beragama itu ditentukan dengan bermazhab salafi. Gak pernah didengar. Gak pernah ada itu ajaran bikin mazhab salafi itu. Ya, ini bukan saya yang ngomong. Ini perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau bikin satu subbab dengan judul 238, halaman 238, At-tamadhhub bis salafiyah bid'ah lam takun min qabl.
bermadhab dengan namanya salafi itu adalah bid'ah yang belum pernah dikenal sebelumnya. Terus harusnya gimana kita, saudara? Kita itu mengikuti salaf. Saya bermazhab Asy'ari, Al-Azhar mengajarkan mazhab Asy'ari karena terbukti dengan dalil-dalil yang berlimpah bahwa mazhab ini senantiasa mengikuti ajaran salafus soleh. Baik dalam akidahnya, baik dalam syariatnya, maupun akhlaknya. Agama itu nggak bisa dipisah-pisah, akidah doang. Akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Akhlak Anda, wahai kaum salafi wahabi, sudah mengikuti salaf atau belum? Dengan cara menyesatkan orang lain, membid'ahkan praktek-praktek sebagian praktek keagamaan sebagian dari saudara-saudara kita yang muslim dari kalangan NU atau Muhammadiyah itu akhlak salaf atau bukan? Dan jangan menjadikan salaf itu sebagai mazhab, jadikan itu sebagai keteladanan dalam beragama. Tidak perlu merasa diri paling salaf, yang lain semuanya sesat. Jangan. Begitu ya. Bid'ah. Habis silahkan dibaca. Wa amma idza arrafal muslim nafsahu, nih kalau seorang muslim memperkenalkan dirinya bi annahu yantami ila dzalikal madzhab alladhi yusamma al-yawm bis-salafiyah fala raiba annahu mubtadi'. Kalau ada seorang muslim memperkenalkan dirinya, aku bermadhab salafi, kata beliau, tidak ada keraguan, la raib annahu mubtadi'. Itu yang pelaku bid'ah itu. Merasa dia pengikut salaf, yang lain enggak. Itu yang bid'ah itu. Jangan ngada-ngada dalam beragama ya. Nah, itu perkataan beliau. Fakullu man hasaral haq, halaman setelahnya 239. Fakullu man hasaral haq fir ra'yi alladhi intaha ilaih. Siapa saja yang membatasi kebenaran pada pendapatnya saja. Nih, karakter saudara-saudara kita di kolom salafi wahabi, kalau ustadznya bilang begini, udah pokoknya itu yang kebenaran yang mutlak, yang lain nggak bisa. Kata beliau, orang yang membatasi kebenaran pada pendapatnya saja, wa'adda sahibar ra'yi tsani mubtadi'an aw zaighan, lalu menganggap pemilik pendapat kedua itu sebagai ahli bid'ah. Sering kan kayak begitu kan? Yang maulid dibid'ahin. Ada acara ihtifal ini, itu enggak ada di zaman Nabi, tahlilan dibid'ahin. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh kata beliau, ala ragab mimma awdahnahu min anna kila ra'yaini nabitan fi haqqil manhaj al-muttafaq alaih. Jadi poinnya begini, selama pendapat kedua atau ketiga atau keempat ini punya landasan keilmuan yang sahih yang disepakati oleh para ulama, terus Anda bid'ah-bid'ahkan, Anda sesat-sesatkan, kata beliau, fahuwal mubtadi'u haqqan. Dialah pelaku bid'ah sesungguhnya itu. Salafus soleh membolehkan tawassul kepada Nabi, kepada para wali. Saya sudah paparkan bukti-bukti di video sebelumnya. Orang salafi wahabi sekarang membid'ahkan tawassul dengan alasan itu menjurus pada kemusyrikan. Ayo, siapa sesungguhnya yang mengikuti salaf itu? Jangan hanya sebatas mengaku, tapi pengakuan yang sahih harus dibuktikan dengan dalil-dalil yang tepat. Walhasil, saudara-saudara sekalian, saya hanya mengutip apa yang dipaparkan oleh beliau dari ulama besar dari Suriah, almarhum yang wafat sebagai syahid, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Intinya, mengaku sebagai pengikut salaf itu tidak perlu menjadikan salaf sebagai mazhab. Jadikan mereka sebagai keteladanan dalam beragama. Akidahnya, syariatnya, akhlaknya, kadang-kadang memang diperlukan perincian-perincian. Perincian-perincian itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan usul, dengan fondasi-fondasi yang sudah ditetapkan oleh para leluhur kita. Dalam akidah misalnya, mazhab Asy'ari mengembangkan metode, mengembangkan dalil. Tidak jadi masalah karena usul, karena prinsip-prinsipnya sama dengan generasi salafus saleh. Ketika mereka bertakwil, mereka tidak bertakwil sembarangan. Ada landasannya, ada kaidahnya, baik dari sisi kebahasaan maupun dari sisi ilmu akidah itu sendiri. Jadi siapa sesungguhnya ya yang melakukan bid'ah itu? Orang yang mau sebagai pengikut salaf, lalu menamainya dengan mazhab salafi, atau orang-orang muslim yang menjadikan salaf itu sebagai keteladanan dengan tidak suka menyesat kafirkan orang yang berbeda pandangan. Semoga menjadi bahan renungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.